masuki asra yang ketiga, yaitu Mau'idatul Hasanah. Mau'idatul Hasanah akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Imron Rasyidi, dan sekaligus nanti dimohon untuk meresmikan kantor sekretariat BC KBRA Pekalongan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madarikal jari wa jam'ani bi fikil atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallim ya nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah ja'alna wa sabaruki wad da'wah wa hadhihi ummah marzuqina bi sihha wa salam wa sa'adah wa rabitah الدين والدنيا الآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما بعد, حضرة الكرماء الأجلاء الفضلاء, para alim ulama, para tokoh masyarakat, asatidah, khusus Ketua PW KBRA Jawa Tengah Ustadz Nur Qasim, Ketua PC KBRA Pekalongan Ustadz Fahmi Amalah, dan para praktisi KBRA dan juga para Serikandi ya, ataupun masyarakat sekitar yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kita bisa duduk seperti ini, zikir, maulid, di mana beberapa daerah masih belum bisa diberi kesempatan bermajelis bertatap muka duduk seperti ini. Ya, karena masih kondisi belum stabil, PPKM dan sebagainya. Saya nggak tahu kepanjangan PPKM, yang saya tahu PPKM kepanjangan. Alhamdulillah, ya. Sertai hujan turun rintik, mudah-mudahan pertanda rahmat Allah turun di Pekalongan, amin. Dan khususnya untuk majelis ini, amin ya rabbal alamin. Apalagi ada santunan anak yatimnya, apalagi ada sedekah, pembacaan maulid dan lain sebagainya, ini luar biasa. Ini yang dicintai oleh Nabi, gitu loh. Ini yang sangat didambakan oleh Nabi untuk umatnya. Kamu dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita dijadikan Allah SWT tanpa kita minta-minta sama Allah. Anugerah luar biasa. Anugerah luar biasa. Jika kecintaan kepada Nabi muncul di hati kita dengan tulus dan ikhlas, maka pasti Allah akan jadikan cinta itu sebagai wasilah kita dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Allah Ta'ala. Dikisahkan, anna rajulan fi zamani Nabi Allah Musa alaihi salam wa ala nabina afdalus salati wa taslim asallaha bi jami'il ma'asi. Diceritakan ada seseorang di zaman Nabi Musa itu suka bermaksiat. Dia berbuat apapun dosa yang dia lakukan kepada Allah dan manusia. Semua dosa dia lakukan. Suatu hari dia meninggal dunia. Warga sudah malas, nggak mau ngurusin jenazahnya. Tidak ada satupun yang mendekati jenazahnya. Tiba-tiba Nabi Allah Musa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurusi jenazah orang itu yang ahli maksiat dan untuk nyolati juga. Warga bingung, Nabi Musa pun juga bingung, karena Nabi Musa kalimullah bisa bicara langsung kepada Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa kau perintahkan aku untuk mengurusi jenazah ahli maksiat ini? Semua warga di sini membencinya, tidak ada satupun yang mau mendekatinya. Ada apa ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa.
innahu qara'a yaum at-taurah wajada fiha isma Muhammadin faqabbalahu wa dhammahu faghafartu lahu bisababih. Orang ini suatu hari membaca kitab Taurat dan dia menemukan nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat tersebut, lalu dia menciumnya nama Nabi Muhammad itu dan memeluknya, maka dengan sebab itu aku ampuni semua dosanya. Alhamdulillah. Itu umatnya Nabi Musa, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Jika dia menegakkan ajaran Nabi Muhammad dengan rasa cinta, dengan ikhlas, jika dia terus berdakwah dengan dakwah Nabi Muhammad, jika dia terus mempertahankan warisan Nabi Muhammad, ilmu agama syariat Islam dengan penuh cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu antum tahu, kita ini sudah masuk dalam mensyiarkan agama Islam, dakwanya Nabi, bahkan bukan cuma kepada manusia tapi juga kepada bangsa jin. Doa lil insi wal jin, para pendakwah kepada bangsa jin dan manusia. Tentunya musuh-musuh itu banyak, baik dari dalam, dari luar, ataupun dari dalam. Sikapnya orang-orang pendakwah itu tentu harus sabar dan juga harus kuat. Hatinya menahan gangguan sekitar. Dibully, dicaci maki, dihina, belum juga dari keluarganya dan lain sebagainya, harus kuat. Kalau nggak kuat, ya nggak pantas jadi pendakwah. Itu sebenarnya sikapnya orang beriman, apalagi pendakwah. Dia harus tahammulul adza, menanggung gangguan, bukan cuma sabar saja. Sabar itu sikapnya orang beriman. Tahu pupuk kandang nggak? Tahu pupuk kandang? Pupuk, tahu pupuk? Pohon kalau nggak dikasih pupuk, pohonnya gimana? Subur nggak? Tanaman kalau nggak dikasih pupuk, misalnya tanamannya subur apa enggak? Buah-buahannya manis apa kecut? Kecut. Begitu juga kamu, nyinyiran, ujian, gangguan, itu pupuk supaya kamu hasil nantinya bagus. Punya hasil yang bagus, punya hasil yang manis. Pupuk, jangan membenci pupuk. Pupuk memang najis, tapi jangan dibenci. Itu menjadi pendorong kamu untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Lomba. Kamu kalau lomba itu kan ada lawannya enggak? Ustaz Fahmi lomba lari sendirian, semangat enggak? Enggak semangat lomba lari sendirian. Harus lawannya biar semangat. Demikian juga kamu, hidupnya ini tentu banyak musuh, tentu banyak orang yang enggak suka. Begitu. Bukan untuk kamu lawan, tidak, tapi untuk jadikan penyemangat kamu ke garis finish dengan juara, ke garis finish dengan baik, dengan bagus, dengan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kadang-kadang kita ini dibully orang, diganggu orang, disuuduni orang, kita balik suudon sama orang. Kita malah benci orang. Jangan, itu bukan sifatnya pendakwah. Bukan begitu. Di Hadramaut ada seorang Habib, namanya Habib Musayyikh. Pada musim kemarau, kalau di Hadramaut tradisinya itu orang-orang soleh membuatkan seperti sumur bor untuk orang-orang. Zakiyah namanya. Habib Musayyikh ini membuat sumur untuk warga yang keringan. Wah, banyak yang minum, Masya Allah, sedekah jariah. Kemudian suatu malam sumurnya itu kotor, ada kotoran manusia. Loh, Habib, kata jamaahnya,
Ini sumurnya ada kotoran manusia Habib. Oh, ya sudah. Akhirnya nyuruh jamaahnya, coba kamu nanti standby di sini lihat siapa orangnya yang naruh. Jangan kamu marahin, kasih tahu aku. Akhirnya suatu hari, suatu malam dilihat ngumpet, ketahuan ternyata keluarga jauh. Keluarga jauhnya Habib. Habib, ternyata masih keluarganya antum, dia ini. Oh, ya sudah. Ayo ikut aku ke pasar. Diajak Habib ke pasar, jamaahnya ini beli beras, beli sembako, beli ayam, beliin semua peralatan dapur, bahan-bahan dapur, semuanya diborong sama Habib. Ayo ikut aku ke rumah keluargaku itu yang naruh kotoran di sumurku. Datang ke sana, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, kaget ya. Oh, jangan-jangan saya ketahuan. Gimana kabarnya? Baik ya, masya Allah. Minta maaf ya, aku udah lama nggak kesini. Minta maaf, aku mungkin sibuk, teledor, nggak perhatian sama kamu. Ini aku bawain beras, ini aku bawain buah-buahan, ini aku bawain cabai, bawang buat kamu ya. Mungkin insya Allah cukup untuk 1 bulan. Terima kasih, nanti kalau kurang hubungi aku lagi ya, jangan sungkan ya. Minta maaf kalau aku ada salah ya. Pulang Habibnya ini. Subhanallah, sejak saat itu malam itu ditanya sama Habib. Coba kamu lihat. Pagi-pagi habis subuh, ada kotoran nggak? Ada Habib dan seterusnya nggak ada. Subhanallah. Begitu. Didolimi orang, introspeksi, jangan-jangan diri kita ini ada kekeliruan. Dinyinyirin orang, introspeksi, jangan-jangan diri kita ini ada aib. Jangan musuhi orang. Begitu, kita mungkin teledor. Ya Allah. Itu sikapnya pendakwah. Bukan saling suudzon, bukan saling menjatuhkan. Introspeksi di diri. Sikapnya para guru kita yang soleh. Ya Allah. Imam Ali Zainal Abidin waktu ceramah seperti ini selesai, beliau kemudian keluar. Di perjalanan keluar sendiri beliau, nggak ada yang ngawal. Ada salah satu jamaah itu ngikutin nyaci maki sampai perjalanan pulang. Mungkin 1 kilo perjalanan. Dicaci habis-habisan. Sampai di rumah, Bapak, bentar ya, aku mau istirahat dulu, mau makan, nanti dilanjut lagi. Masya Allah, baru kali ini loh ada orang yang perhatian dengan kekurangan-kekuranganku. Terima kasih banyak. Tapi Bapak perlu tahu, Pak, semua aib kekurangan yang Bapak sebutkan kepadaku itu belum seberapa. Masih banyak kekurangan yang belum Bapak tahu. Bapak ada hajat sama aku? Akhirnya merinding dia, terharu, menangis dan berkata, "Hadu annaka min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bersaksi, kamu termasuk cucunya Nabi Muhammad SAW. Kamu benar-benar cucunya Nabi Muhammad. Begitu kalau dicaci maki. Ya, begitu. Kalau kita kan enggak, aduh, paruk yang geragas, malah langsung pensiun. Aduh, ini perukyah yang kalau pasiennya janda semangat, pasiennya nenek-nenek dipasrahin ke murid-muridnya misalnya. Apa ini? Langsung dia keluar dari perukyah. Aku pensiun dini dari perukyah aja lah. Ini namanya perukyah baper. Allah. Harus kuat. Apa ini PC kok pindah-pindah, nggak jelas. Harus kuat kamu itu, baru segitu. Ya, hatta meskipun 10 kali 100 kali pindah, kan enak pengalaman hijrah kemana-mana. Itu pengalaman nempatin rupanya orang di mana-mana. Barokah hidupnya. Kamu pikir saya sendiri nggak pindah-pindah kontrakan? Pindah-pindah kontrakan, loh. Ya Allah.
mulai kontrakan yang paling murah karena angker, ada yang berani nempati, mulai kontrakan yang paling pojok sendiri, nggak ada gang lagi, buntu dan lain sebagainya. Itu semua adalah proses kita supaya lebih dewasa menghadapi ujian berikutnya. Begitu. Harus sabar, harus bersatu, introspeksi diri terutama, dan harus tetap bangkit. Saya kasih tahu, orang kalau sakit, misalnya kecelakaan, jatuh, luka badannya, sakit luar biasa, nangis-nangis, maka tubuh ini akan menuntut dirinya supaya tidur. Kenapa? Supaya tidak merasakan sakit. Bahkan itu menjadi salah satu obat yang mujarab, itu tidur. Kamu misalnya kejedot tembok, benjol kepala kamu, atau dipukul-pukulin orang misalnya, ya, sampai pindah hidung ke telinga, telinga ke hidung, dipukulin orang misalnya, babak belur muka kamu, maka badan ini akan menuntut tubuh kamu istirahat supaya tidak terlalu merasakan sakit. Nah, lama-lama sembuh dia. Berkatnya tidur. Demikian juga, dengarkan baik-baik. Orang soleh, banyak ujian, musibah di dunia. Ya, bahkan dia dibully, dicaci maki. Kemudian nggak lama dia meninggal dunia, maka keluarganya atau mungkin jamaahnya akan berkata, kasihan orang ini mati dalam keadaan menahan rasa sakitnya kepada orang-orang yang mendoliminya, kepada orang-orang yang nyinyir kepadanya. Padahal enggak, dia tenang, sembuh. Bahkan mungkin dia berkata di sana, ya Allah, andai saya tahu balasannya orang yang menahan gangguan, sabar dari orang lain seperti ini, aku pingin hidup 1 jam aja, tapi jangan 1 orang yang musuh aku ya Allah, ribuan orang yang musuhin aku ya Allah, aku pingin dapat pahala yang seperti itu. Gitu. Kenapa? Li'anna naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Artinya apa? Kamu kalau tidur ya, miring dari jam 12 malam sampai subuh, itu pegel karena kamu memakai sistem pola basariyah. Pola basariyah, pola kemanusiaan. Capek, duduk lama nih kayak gini, capek. Pola basariyah. Tapi kalau Pak menggunakan pola ruhaniyah, nggak capek. Menggunakan pola rohaniah, nggak capek. Ada orang mayat dikubur, kamu ngeliatin, nyaksiin, kamu miring begitu. Secara logika pola basariamu akan mengatakan, ini mayat nggak capek apa ya seumur hidup miring terus. Sebulan sekali saya ganti, miring kanan, miring kiri, telentang, tengkurap, begitu. Ya enggak. Bukan menggunakan pola basariah lagi yang sudah mati, pola rohaniah itu, rohnya itu enggak di situ. Jasadnya mungkin hancur, jasadnya mungkin ya awet misalnya. Jasadnya rusak, habis, tinggal tulang, tapi ruh enggak. Ini menggunakan pola rohaniah, enggak capek. Ada kalanya dia itu dalam kebahagiaan selama-lamanya sampai hari kiamat, atau terus sampai ke surga. Atau dia dalam keadaan siksaan dari Allah Subhanahu. Cuma dua aja itu pola rohaniah. Itu. Ya, misalnya kamu ini dibenci sama orang, didolimi, saking parahnya sakit hati betul sampai nggak bisa tidur. Itu besoknya kamu mati. Mungkin ke bawah-bawah sakit hatinya? Enggak ke bawah-bawah. Enggak, kalau kamu orang soleh, hilang. Seperti orang jatuh, luka, kemudian tidur misalnya. Enggak, hilang lama-lama sakitnya rasanya. Begitu. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsi dalam kitab Thayyibatul Mawaid mengatakan, idza khaffal jismu yatba'ur ruh. Kalau jasad ini sudah ringan, maka jasad akan ngikutin ruh.
Semuanya nggak bisa dinalar kalau begitu. Tapi kalau ruh ngikutin jasad, ya capek. Capek. Baru sholat 4 rakaat, capek. Capek. Tapi main game, nggak capek. Ya Allah, zikir rotibul hadat, capek. Makan 3 piring, nggak capek. Ke masjid, capek. Kalau alun, nggak capek. Nonton konser, nggak capek. Sholat duha, capek. Olahraga pagi, 3 jam nggak terasa. Nah, tuh kalau ruh ngikutin jasad, tapi kalau jasad ngikutin ruh, kamu itu selalu ketagihan berbuat baik. Baca Qur'annya ketagihan, pikirnya ketagihan, sedekahnya ketagihan. Ini orang baik. Ini yang ruh ngikut, yang jasad ngikutin roh. Makanya ketika ditanya anil khatwah, ketika beliau ditanya tentang ilmu khatwah, apakah bumi itu dilipat? Bukan bumi yang dilipat, walakin al-jisma yatba'ur roh, akan tetapi jisim itu ngikutin roh. Begitu. Ini penting. Ini penting. Rutinan, rotib hadat, widul latif, tawasul dan sebagainya adalah konsep untuk membentuk jasad kita ringan sehingga ngikutin roh yang suci, yang terbimbing oleh guru, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Insyaallah, saya nggak mau panjang lebar ya. Ini ruhnya pada capek semua. Ada yang hilang ruhnya, kayak sukmanya itu, ada yang melayang-melayang sukmanya nggak tahu kemana. Takutnya nggak balik sukmanya. Jadi takut ditarik sukma malah salah sukma ya. Yang masuk malah sukmawati, itu bahaya. Jadi saya lihat mukanya sudah pada pucat, ya, terutama Ustadz Fahmi capek dari pagi bungkusin sendirian. kompak masuk. Yang hadir ini ribuan, kamu nggak lihat. Wah, di masjid penuh itu ya, kamu nggak lihat, gaib. Malaikat kan kalau ada majlis-majlis begini kan hadirnya malaikat sayyarah gitu. Ayo, bismillah, lebih semangat lagi, lebih kompak lagi. Jangan pedulikan omongan orang lain yang mengusik, yang menyakiti hati kamu. Kamu fokus kepada Allah. Allah akan bantu dan Allah yang ngurus itu semua. Kalau kamu urusi urusannya Allah, Allah yang ngurus urusan kamu. Hatinya ini dikuatkan kepada Allah. Jadi akhir zaman, ya, orang banyak yang panik, kehilangan saudara, kehilangan anak, kehilangan famili, kehilangan sahabat, kehilangan kerjaan, kehilangan usaha, kehilangan uang dan lain sebagainya. Ini zaman panik. Zaman yang betul-betul mental ini banyak tekanan. Maka obatnya adalah Al-Quran, dan para pembawa Al-Quran ini yang memiliki amanat untuk membimbing umat-umat yang sedang panik. Semua ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi nih acaranya. Sudah. Resmian. Kan sudah resmi. Oh, peresmian kantor. Pindah yang ke 10 kali ya. Ini luar biasa ya, ini sekretariat yang ke 10 kali pindah. Luar biasa sabarnya ketua kita ini pindah-pindah kemana-mana. Ya. Kita doain mudah-mudahan punya gedung tetap ini, insya Allah. Ya. Mungkin rumah tetap juga, Pak. Amin ya. Ya Allah. Masih mending Mbak ya, masih mending PC punya gedung, PW nggak punya. Menyedihkan lagi tuh, ya kan?
dari dulu punya. PC-PC-nya udah punya. Masya Allah. Luar biasa. Ya, jangan melihat empat lokasi. Yang penting di situ kamu bisa istiqomah. Meskipun tempatnya kecil misalnya. Atau di tempat keramaian misalnya. Tapi kamu bisa istiqomah. Itu adalah tempat yang bagus. Tempatnya bagus, megah. 7 lantai. Oh, ada swalayannya di tengah-tengah, di atasnya ada kolam renang misalnya. Tapi kamu nggak istiqomah, sama aja bangunannya buruk itu. Di sini al-umdah al-istiqamah, pegangan sandarannya itu adalah istiqamah. Istiqamah sampai mati. Nah, maka kan gedung sekretariat ini, kantor sekretariat yang sudah ditempati sekarang ini, mudah-mudahan menjadikan tim bisa mudah untuk istiqomah dan juga untuk saling bersinergi, kompak ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan segala macam kemudahan urusan. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya mereka dan kita semua, hajat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita ke jalan Allah yang lurus. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kecintaan di hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Permintaan dari panitia ada ijazahan ya. Dan untuk umum juga dan juga praktisi, di antaranya untuk anak yang misalnya rewel ya, rewel. Ada banyak cara, ada banyak sekali caranya. Di antaranya ini cara-cara yang praktis ya. Dibacakan Al-Fatihah, kemudian sambil diingat-ingat namanya di hati. Ingat namanya si bayi itu di hati, si anak kecil itu di hati. Kemudian baca ayat kursi. Lalu setelah itu ditiup ubun-ubunnya, sambil setelah ditiup 3 kali diusap-usap. Itu diantara caranya. Ya, kemudian juga dengan air bisa, bacaan yang sama, airnya ditiup dan diusap-usap ke ubun, airnya ya, jangan digerojok. Menggigil bayinya kalau digerojok, langsung ubun-ubunnya semua satu botol. Kemudian juga ambil di tangan dan diciprati sedikit ke mukanya. Insya Allah bisa meredamkan anak yang rewel ya. Dan untuk praktisi, setelah digitukan bayinya dibacakan wirid sakron, lalu ditambah as-satrul latif, tambah as-satrul latif, insya Allah tadi saya juga perjalanan ditelepon sama kota Mabes ya, Mabes Polri, perjalanan anaknya rewel. Alhamdulillah langsung tenang, kita bacakan seperti tadi itu ya, via
video WhatsApp. Dan juga karena ini pandemi mungkin banyak yang melarat, ya, miskin dadakan, ya, pengangguran, amalkan juga ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni 100 kali setelah sholat subuh atau setelah sholat duha. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni dibaca 100 kali. Itu untuk membuka rezeki, membuka aura yang positif, membuka pintu-pintu rahmat, ampunan, dan segala macam kebaikan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru dengan cara yang indah dan luas juga cepat. Maka ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni sangat penting sekali diamalkan setiap harinya. Satu sekali, ya. Atau kamu lagi perjalanan kerja, baca itu 100 kali. Sambil naik motor misalnya, atau sambil jalan, nah itu asma-asma Allah yang sangat luar biasa faedahnya. Maka ketika tadi itu, ya, ketiga ijazah tadi itu, saat ini dan detik ini, sebagaimana guru-guru saya mengijazahkan kepada saya, maka saya ijazahkan kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina salihin wa alihi wa sahbihi واتبعين صالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين الصالحين وآله وصحبه صالحين. Ayo bagi saudaraku, kita langkah dalam dakwah. Jangan ragu saudaraku, kita gapai syifa rahmah. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Aswaja. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Aswaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina salihin wa alihi wa sahbihi nasalihin. Ayo dengan Quran terapi jasmani. Ayo dengan Quran tetap olah hati. Ayo dengan Quran terapi jasmani. Ayo dengan Quran tetap olah hati. Satu kamu bersama sang guru, satu langkah pasti. Satukanlah kamu dakwah KPRA jiwa dan raga.
jiwa dan raga. Salatullah salam Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Taha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.